Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Nurlaili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Nanda Wahyuni dengan NIM 22010019, mahasiswa semester 1 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Memahami Pedoman Transliterasi. Baiklah, pengertian dari transliterasi disebut juga dengan sistem penulisan lambang bunyi. Secara bahasa, transliterasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu transliteration, yang artinya lambang bunyi. Fonem atau kata dalam sistem dalam penulisan atau lambang yang ditentukan menurut aturan tata bahasa. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa transliterasi berhubungan dengan lambang bunyi dan sistem penulisan. Dalam transliterasi dapat diartikan juga sebagai penulisan dan pengucapan karakter huruf asing dalam bentuk lambang yang mempunyai bunyi yang sama. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transliterasi diartikan sebagai penyalinan dengan penggantian huruf abjad satu abjad ke abjad yang lainnya. Dalam pengertian ini, transliterasi hanyalah sebuah penggantian lambang bunyi sebagaimana yang telah tersebut dalam pengertian sebelumnya. Transliterasi di Indonesia adalah transliterasi Arab ke Latin, yaitu penyalinan lambang bunyi huruf Arab ke dalam sistem penulisan huruf Latin. Pengalihan huruf itu harus dilakukan dengan cara-cara ilmiah dan sistematis. Tidak boleh ada pengurangan atau penambahan di dalamnya, sehingga huruf-huruf Arab dapat dilambangkan dengan tepat dalam huruf Latin. Transliterasi di Indonesia sangat-sangat diharapkan dapat membantu umat Islam dalam membaca, memahami, dan menghayati sumber-sumber Islam yang berbahasa Arab. Dapat disimpulkan pengertian dari transliterasi bahwa adalah penulisan atau pengucapan lambang bunyi bahasa asing yang dapat mewakili bunyi yang sama dalam sistem penulisan suatu bahasa tertentu. Baiklah, pembakuan pedoman transliterasi Arab ke Latin disusun dengan prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama, sejalan dengan ejaan yang disempurnakan, dan yang kedua, huruf Arab yang belum ada padanya pada huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda atau diakritik dengan dasar satu lambang. Dan yang ketiga, pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum. Baiklah, pada pedoman transliterasi, adapun hal-hal yang dirumuskan secara konkret dalam pedoman transliterasi Arab Latin, yaitu yang pertama, konsonan. Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda. Dan sebagian lain lagi juga ditandakan dengan huruf dan tanda sekaligus. Baiklah, yang kedua yaitu vokal. Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Pada vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya seperti berikut, yaitu tandanya A ditandai dengan fathah, I ditandai dengan kasroh, U ditandai dengan dhammah. Dan untuk yang vokal rangkap yaitu bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Baiklah, untuk yang ketiga yaitu madda atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Dan yang keempat, tak marbuto. Transliterasi untuk tak marbuto itu terbagi menjadi dua, yaitu tak marbuto hidup. Tak marbuto yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh, dan dhammah, transliterasinya adalah huruf T. Untuk tak marbuto yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah huruf H. Kalau pada kata yang terakhir dengan tak marbuto diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tak marbuto itu ditransliterasikan dengan huruf H. Dan yang kelima, syadda atau tasdid. Syadda atau tasdid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syadda atau tasdid
yang terdapat dalam transliterasi ini. Tanda syaddah atau tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah, yaitu tasydid. Dan yang keenam, kata sandang. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu alif lam. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. Baiklah, pada kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu terjatuh pada huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Baiklah, untuk kata sandang selanjutnya, kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang. Baiklah, untuk yang ketujuh, yaitu hamzah. Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. Dan yang kedelapan, penulisan kata. Pada dasarnya, setiap kata baik fiil, isim maupun harfun ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya. Dan yang kesembilan, huruf kapital. Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku pada IED, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian, dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak bisa dipergunakan. Dan untuk yang ke-10, tajwid. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Baiklah, hanya ini presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.